Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan membahas cara menyelesaikan perkalian pecahan desimal. Pada video sebelumnya sudah saya bahas mengenai penyelesaian perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Bagi yang sudah lupa bisa dibuka kembali ya video sebelumnya. Karena dalam perkalian pecahan desimal menggunakan cara atau konsep yang hampir sama dengan perkalian pecahan biasa. Untuk penyelesaian perkalian pecahan desimal dapat dilakukan dengan dua cara yang dapat kalian pilih. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal. Dan kalian bisa mengalihkannya dalam bentuk perkalian bersusun. Cara yang kedua, mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa dan penyelesaiannya seperti perkalian pecahan biasa. Untuk perkalian pecahan desimal ada 4 macam atau 4 jenis soal. Yang pertama perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Yang kedua perkalian pecahan campuran dengan pecahan desimal. Dan ketiga perkalian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Keempat perkalian pecahan desimal dengan bilangan asli. Kita bahas satu persatu ya. Perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal. 2/5 dikali 0,25. Kita akan mencoba menyelesaikan dengan cara mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Langkah-langkahnya adalah ubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa. 0,25 harus kita nyatakan dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 25/100. Mengapa 25/100? Karena 0,25 ada dua angka di belakang koma. Jadi penyebutnya adalah 100. Ingat, jika ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Jika ada 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000, dan seterusnya. Lanjut ke langkah kedua, sederhanakan terlebih dahulu. Manakah yang bisa disederhanakan? Kita bisa menyederhanakan 2 dan 100. Kita bagi 2. 2 dibagi 2, 1. 100 dibagi 2, 50. 5 dan 25. 5 dibagi 5, 1. 25 dibagi 5, 5. Ternyata masih ada lagi yang bisa disederhanakan, yaitu 5 dan 50. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 50 dibagi 5 sama dengan 10. Lanjut ke langkah ketiga. Kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 1 dikali 1 dan 1 dikali 10. Kita peroleh hasilnya 1/10. Pada langkah ini, jika belum dalam bentuk pecahan sederhana, kita bisa menyederhanakan terlebih dahulu. Lalu lanjut pada langkah terakhir. Nyatakan hasilnya sebagai pecahan biasa atau desimal. Sampai di sini sudah benar hasilnya 1/10. Atau bisa juga kita nyatakan dalam bentuk pecahan desimal, yaitu 0,1. Selanjutnya, perkalian pecahan campuran dengan pecahan desimal. 4/2/5 dikali 0,6. Langkah-langkahnya adalah ubah pecahan campuran dan pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Kita ubah 4/2/5 dan 0,6. 5 dikali 4 sama dengan 20 ditambah 2 sama dengan 22/5. Dikali 0,6 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Karena ada satu angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 6/10. Jadi 22/5 dikali 6/10. Langkah pertama sudah kita selesaikan. Lanjut langkah kedua, sederhanakan terlebih dahulu. Adakah yang bisa disederhanakan? 22 dan 10. Kita bagi dengan 2. 22 dibagi 2 sama dengan 11, dan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ada lagi yang bisa disederhanakan? Sudah tidak ada ya?
5 dan 5 tidak bisa kita sederhanakan karena keduanya merupakan penyebut. Lanjut ke langkah ketiga. Kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 11 dikali 6 dan 5 dikali 5 sama dengan 66/25. Pada langkah ini kita bisa menyederhanakan terlebih dahulu. Nyatakan hasilnya sebagai pecahan biasa atau desimal. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu ya. 66 dibagi 25, hasilnya 2, sisanya 16. Jadi hasilnya 2, 16/25. Kita cukup menyatakan ke dalam bentuk pecahan biasa saja, atau jika mau dinyatakan ke dalam bentuk pecahan desimal juga boleh. Lanjut pada bentuk berikutnya, yaitu perkalian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Pada bentuk ini saya akan menggunakan dua cara. Kalian boleh memilih salah satu di antara dua. Cara pertama, yaitu jika soalnya merupakan bentuk pecahan desimal dengan pecahan desimal 3,5 dikali 0,4, kita bisa menyelesaikan dengan cara perkalian bersusun, yaitu 3,5 dan 0,4 kita kalikan susun ke bawah. Yang pertama, seperti pada perkalian bilangan asli, kalian kalikan 4 terlebih dahulu. 4 kali 5, 20, kita tulis 0, disimpan 2. Dan 4 kali 3 sama dengan 12 ditambah 2, 14. Kemudian pada baris kedua, 0 dikali 5 sama dengan 0, 0 dikali 3 sama dengan 0. Dan kita jumlahkan. Jumlahnya seperti ini ya. 0-nya turun, 4, kemudian 1. Selanjutnya, kita harus melihat kembali kepada soal. Soalnya yang pertama 3,5. Ada satu angka di belakang koma. Di sini satu tempat desimal. Kemudian soal kedua, ada satu angka di belakang koma atau satu tempat desimal. Nah, maka jawabannya nanti adalah karena soalnya satu angka di belakang koma dan satu angka di belakang koma, maka hasilnya nanti adalah 2 tempat desimal atau 2 angka di belakang koma. 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Jadi, komanya kita letakkan di sini. 2 angka di belakang koma. Hasilnya adalah 1,4. Mudah bukan? Kemudian, kita selesaikan dengan cara kedua, yaitu mengubah bentuk pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Langkah-langkahnya sama dengan langkah sebelumnya. Soalnya sama ya, 3,5 dikali 0,4. Ubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa. 3,5 menjadi 35/10 dikali 4/10. Langkah kedua, sederhanakan terlebih dahulu. 10 dan 4 bisa kita sederhanakan dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5, dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Masih ada lagi, 35 dan 10 dibagi berapa? Dibagi 5. 35 dibagi 5 sama dengan 7, dan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Masih ada lagi, yaitu 2 dan 2, kita bagi 2 sama dengan 1. Sudah tidak ada lagi ya, berarti langkah 2 selesai. Lanjut ke langkah 3. Kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 7 dikali 1 dan 5 dikali 1 sama dengan 7/5. Lalu kita sederhanakan terlebih dahulu 7/5. Nah, kita lihat ya. Nyatakan hasilnya sebagai pecahan biasa atau desimal. 7 dibagi 5 sama dengan 1, sisa 2. Jadi jawabannya 1/2/5. Atau pecahan desimalnya adalah 1,4. Dari mana 1,4? Masih ingat mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal? Di sini 2/5 atau 20 dibagi 5 sama dengan 4. Karena desimal maka kita tulis 1,4.
bilangan aslinya 1, bilangan desimalnya 0,4. Langkah terakhir sudah, jadi jawabannya adalah 1,4. Bentuk selanjutnya adalah perkalian pecahan desimal dengan bilangan asli. Contohnya 3,02 dikali 4. Jika soalnya seperti ini, maka bisa kita selesaikan dengan cara perkalian bersusun. Langsung saja 3,02 dikali dengan bilangan asli 4. Kita kalikan, 4 dikali 2 sama dengan 8, 4 dikali 0 sama dengan 0, 4 dikali 3 sama dengan 12. Seperti halnya pada perkalian bilangan desimal dengan desimal, kita lihat pada soalnya. 3,02 terdapat 2 angka di belakang koma, 2 tempat desimal. Karena 4 tidak memiliki tempat desimal, maka langsung kita tentukan. Hasil pada perkalian desimal dengan bilangan asli pada soal ini adalah 2 tempat desimal. Dari 2 ditambah 0 atau tidak ada tadi ya, sama dengan 2. Maka kita tempatkan komanya ada di sini. Jadi jawabannya adalah 12,08. Nah, itu tadi penjelasan mengenai penyelesaian perkalian pecahan desimal. Semoga kalian paham ya. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.